إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di waktu maghrib ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkat perjuangan kita melawan nafsu yang ogah untuk diajak ibadah kepada Allah, melawan bisikan-bisikan syaitan yang selalu menghambat dan menghalangi ketika kita hendak bertaqarrub kepada Allah. Akhirnya berkat itu semua, di waktu maghrib ini kita bisa menunaikan kewajiban besar yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, yang apabila ditinggalkan oleh seorang muslim muslimah, kecuali muslimah yang sedang haid dan nifas, ini dosa yang sangat besar. Banyak kaum muslimin hari ini yang tidak menyadari meninggalkan sholat 5 waktu itu dosa besar. Sebenarnya persoalannya bukan dalam meninggalkan saja. Banyak kaum muslimin yang belum mengetahui, semoga belum mengetahui, jangan sampai tidak mau tahu, bahwa sholat itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Semoga kita selalu mendapatkan taufik. Demikian juga saudara-saudara kita kaum muslimin dari seluruh dunia ini. Mudah-mudahan setiap muslim sadar bahwa dia sebagai seorang muslim itu diwajibkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu. Nanti kalau dia kaya, punya harta yang seharusnya diwajib zakati, dia juga punya kesadaran, saya diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan zakat. Demikian juga kalau tiba bulan Ramadan dan dirinya memenuhi syarat untuk puasa, sehat, mungkin, dan syarat-syarat yang lain, mudah-mudahan juga mereka punya kesadaran, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah bertemu bulan penuh berkah. Kemudian punya kesadaran untuk puasa. Demikian juga kewajiban menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dunia ini akan indah ketika diwarnai dengan syiar-syiar ketaatan kepada Allah. Dan setelah itu kalau orang-orang ini sudah bertakwa di antara buahnya yang Allah janjikan, di antara balasan yang Allah janjikan, akan diberi jalan keluar dari segala macam kesulitan, diberi rizki dari arah yang tidak terduga-duga, dimudahkan semua urusannya, dan puncaknya Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan berbagai macam kenikmatan dengan kriteria yang Allah sebutkan sendiri dalam hadits qudsi, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdetik di kita menyebut benak atau hati siapapun. Surga itu dinyatakan oleh Allah uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Insyaallah sampai waktu isya tiba di tempat yang mulia ini, di tempat yang istimewa ini, fi baitin min buyutillah, kita akan melanjutkan menelaah kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis yang terakhir kita pelajari bulan lalu, itu isinya adalah yang saya tekankan tadi, yaitu iqamatus shalah, menegakkan salat 5 waktu. Hadis terakhir, hadis nomor 158 ini murojaah sekilas, kita mulai dari sini startnya. An Aliyin radhiyallahu anhu qala, dari Ali semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yang terakhir itu adalah as-salata
as-shalah wa ma ittaqullaha fima malakat aymanukum. Salat. Apa maksudnya ini Pak Nur? Tegakkan salat, ya kan? Kalau dalam ayat surah Al-Baqarah itu hafidhu ala salawati, berarti jagalah salat 5 waktu, jagalah salat 5 waktu, tegakkan salat 5 waktu, tegakkan salat 5 waktu. Ya. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Bertakwalah kepada Allah berkenaan dengan hamba saya kalian. Jangan kalian zalimi. Urusan hamba sahaya ini kelihatannya urusan sepele. Urusan majikan dengan hamba sahaya itu kan, hamba saya itu bukan sekedar, bukan pembantu. Hamba sahaya itu ya budak, dimiliki sepenuhnya oleh majikannya. Tapi Rasulullah mengingatkan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah berkenaan dengan urusan muamalah dengan hamba-hamba kalian. Baik. Ini kalau kita renungkan ya, inilah hebatnya Rasulullah. Sepenggal hadis ini ya, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Itu luar biasa kalau dijabarkan. Ini bisa menjadi bahan pokok ceramah berjam-jam kalau orang itu memiliki ilmu yang luas tentang masalah ini. Ya, itulah hebatnya Rasulullah, mampu mengungkapkan hal-hal yang luas yang cakupannya banyak dengan kata-kata yang singkat. Itu dikenal dengan jawami'ul kalim. Makanya hari ini bisa terbayangkan, ketika ada ta'lim, ketika ada muhadharah, ceramah, ketika ada tabligh akbar, kemudian orang yang naik panggung itu, yang diberi amanah, bahkan kadang-kadang diundang Pak Prapto ya, dengar-dengar kadang-kadang juga dijemput pakai mobil mewah ya, sekali tampil juga dapat Avanza, ada yang itu, Masya Allah. Itu kalau ketika mereka ini menunaikan amanah, dikasih panggung, kemudian yang disajikan itu adalah ayat-ayat Al-Quran, dia kupas. Hadis-hadis Nabi ini di hadapannya ada 10.000 orang. Orang-orang top itu kalau ceramah kadang-kadang ribuan orang kan. Kemudian dikutip hadis ini misalnya. Salat. Kemudian orang yang berwibawa ini bukan lagi sekedar menghimbau, menekankan. Kamu tadi sudah sholat belum? Datang ke sini. Biasanya pada Isya itu tabligh akbar itu kalau malam ya. Awas jangan kamu ulangi lagi. Gitu. Diingatkan tentang iqamatus sholat. Masya Allah, berkah insya Allah. Ya. Sholat ini mewakili hubungan dengan siapa? Penghubung dengan Allah. Munajatnya seorang hamba kepada Allah. Dijaga. Nah, yang pesan yang kedua tadi kaitannya dengan siapa? Sesama manusia. Kalau kepada hamba sahaya saja Rasulullah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Bagaimana dengan istri? Yang jelas Allah sendiri katakan, Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan juga ayat-ayat yang lain tentang kewajiban suami kepada istri. Enggak mungkin Rasulullah mengajari umatnya untuk hati-hati, takut kepada Allah, jangan sampai berbuat zalim kepada hamba sahaya. Tapi silahkan kamu semua semau-maumu kepada istrimu, kepada tetanggamu, kepada ibu dan bapakmu, mustahil. Bahkan sebelum sampai hadis nomor 158, kita sudah lalui hadis-hadis yang terapannya dengan orang-orang yang sangat mulia, orang-orang yang memiliki hak yang sangat besar. Kalau kita bicara hak hamba Allah yang paling besar itu haknya siapa? Ibu, bapak. Kemudian juga tetangga dan seterusnya sudah kita lewati. Jadi kalau disimpulkan ini ya, ini wasiat Rasulullah mewakili hablun minallah, hablun minan nas. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia. Dan ini kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ini adalah bekal yang harus kita siapkan sebelum kita dipindahkan oleh Allah.
ke alam barzah, dan puncaknya lagi kita dibangkitkan oleh Allah, dihimpun dan dikumpulkan di mahsyar setelah hari kebangkitan. Jaga dua hubungan ini. Tidak mungkin kita pilih. Bahkan Rasulullah mengkhabarkan ada orang yang diperkenalkan oleh Rasulullah, umatnya ini bangkrut di akhirat. Dia membawa sholat, berarti waktu di dunianya itu dia menjaga sholat, zakat, puasa, ibadah-ibadah agung. Tapi sayang muamalahnya dengan manusia itu buruk. Dan ingat baik-baik, di haribaan Allah kelak di mahkamah Allah tidak mungkin ada satu kasus sekecil apapun yang tidak selesai. Allah memberikan garansi tidak akan mendolimi siapapun dengan meskipun hanya seberat darah. Maka orang yang paham agama ini, ini belum saya pasang tadi ya, itu dia sangat hati-hati hubungannya dengan Allah, sangat hati-hati hubungannya dengan sesama manusia. Dia berusaha ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Taib. Berikutnya ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Ini masih hadis-hadis tentang hamba sahaya ya, tetapi kita dapat faedah yang banyak banget ya. Baik. Bab su'ul milkah, pergaulan yang buruk ya. An Abi Darda annahu kana yaqulu linnas, dari Abu Darda bahwasanya beliau mengatakan kepada orang-orang, mempermaklumkan Batia. Berarti ini asar Abu Darda. Ya, isinya kitab Adabul Mufrad itu kadang-kadang hadis Nabi, kadang-kadang asar sahabat. Ya, perkataan sahabat. Dan sahabat itu siapa? Kalau perkataan Nabi dengan perkataan Ustadz hari ini, itu ada rentang waktu yang jauh. Betul ya? Betul nggak? Bisa saja Ustadz ini hari ini menukil qalan Nabi SAW bersabda, tapi ternyata hadisnya palsu. Itu mungkin. Tapi kalau ini adalah yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari di sini adalah perkataan Abu Darda. Abu Darda itu siapa? Sahabi. Dekat dengan Rasulullah. Berarti Abu Darda itu salah satu orang yang mendapatkan ajaran Islam dari Rasulullah SAW. Maka sahabat itu jemaah sekalian harus kita istimewakan. Sahabat itu adalah gurunya umat Islam setelah Rasulullah. Iya, wasithah. Ini kadang-kadang kita itu tidak pernah menyadari. Bahkan Rasul itu sendiri kita tidak pernah sadari. Ternyata kedatangan beliau itu berarti menyebabkan datangnya Al-Quran, adanya Al-Quran dan adanya sunnah di tengah-tengah kita. Betul kan? Maka sering saya gambarkan, kalau seandainya hari ini Allah belum mengutus Rasul, ya hidup kita itu gelap. Kita tidak tahu hal yang paling pokok, siapa yang kita sembah, yang itu nanti menjadi poros kehidupannya orang-orang mukmin. Nggak tahu kita. Mungkin kita juga termasuk orang yang menyembah apa Pak Nur? Matahari, rembulan, batu, pohon, ikan juga ya. Ikan yang mungkin disembah mah bukan ikan kembung lah, bukan ikan teri, ikan yang diyakini membawa apa namanya? Hoki. Masya Allah. Kita bersyukur. Ya, ini Abu Darda, murid Rasulullah, mengajarkan begini. Annahu kana yaqulu linnas, bahwasanya beliau berkata kepada manusia, nahnu a'rafu bikum. Kami ini lebih mengenal kalian. Jadi Abu Darda itu sangat kenal karakter orang, kenal sifat orang. Minal bayatirati biddawab, melebihi dokter hewan mengenal hewan. Dokter hewan, ya, itu kan kenal hewan kan? Nah, kalau ada dokter hewan nggak kenal hewan, gimana dia pasang pelang dokter hewan, nggak taunya ada pasien kucing, pasien hewan yang lain dia tidak kenal, ya. Atau dokter palsu, gadungan bisa jadi. Berapa hari yang lalu tuh saya diceritain orang, dia punya kucing bagus. Bagus banget kucing, hitam, kelam gitu, gemuk. Dia cerita ini habis di apa namanya itu? Di Kebiri itu dia apa namanya? Hah? Steril. Saya tanya berapa steril bayarnya? Mahal Pak Ustadz katanya.
Ternyata dokter kucing itu juga kalau pasiennya dapat pasien kucing itu juga duitnya lumayan. Yang lucu lagi itu ada ini cerita kucing yang lain. Ada gangguan ginjal. Ada batu ginjalnya kayak orang. Itu operasinya berapa juta gitu. Alhamdulillah saya tidak pernah jadi nggak mengeluarkan kucing aja itu. Nah ini Abu Darda itu membuat pernyataan saya lebih terkenal kalian melebihi dokter hewan terhadap hewan. Nah, qad arafna khiyarakum wa min syirarikum. Kami ini telah mengenal siapa orang terbaik di antara kalian dan orang yang paling jahat di antara kalian. Hari ini ikhwatal iman jangan menganggap remeh. Ada orang itu nggak kenal orang baik, nggak kenal orang buruk. Bahkan orang itu kadang-kadang begitu pedenya saya sih orang baik. Tapi jujur aja ya kalau sholat saya hancur-hancuran. Loh, Anda sholat hancur-hancuran kok berani mengklaim orang baik itu gimana? Atau misalnya saya ini orang baik. Di luar saya pemurah. Tapi terus terang ya kalau sama istri saya pelit. Kalau sama istri saya enggak. Anda berarti tidak paham siapa orang baik. Mestinya kalau keadaan Anda seperti itu jangan mengatakan orang baik. Orang soleh. Orang soleh itu yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak manusia. Nah ini Abu Darda kenal. Demikian juga orang hari ini ya yang belajar Islam. Mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah dia juga bisa membedakan mana ibadah, mana dosa-dosa besar. Mana sunnah, mana bid'ah. Mana iman, mana kufur, mana syirik, mana tauhid. Termasuk juga bisa membedakan mana perintah, mana larangan. Ya. Agama kita itu cahaya, ilmu syar'i itu cahaya. Ya. Baik. Jadi dengan memiliki ilmu kita bisa melihat objek. Oh ini bagus, oh ini. Ya. Ini tidak bagus. Amma khiyarukum, adapun orang yang terbaik di antara kalian, alladzi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu, yaitu orang yang diharapkan kebaikan dan aman kejahatannya. Jadi orang baik itu orang yang sangat potensial untuk diharapkan kebaikannya, orang baik dan tidak jahat. Ya. Wa imma syirarukum, adapun orang yang paling buruk, yang paling jahat di antara kalian, falladzi la yurja khairuhu. Orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Wala yu'minu syarruhu dan tidak aman dari kejahatannya. Nah, orang Islam itu ya, kalau dia itu benar-benar bersungguh-sungguh menempa dirinya, dia pelajari agama ini, kemudian dia praktekkan, dia akan mengorbit menjadi orang yang baik. Mondar-mandir kian kemari di muka bumi ini untuk berbuat baik. Tangannya, lidahnya itu dijadikan alat untuk berbuat baik. Tapi jangan heran juga, ada orang Islam tapi tidak menghayati ajarannya, tidak otomatis dia menghayati itu yang mengabaikan, tidak dijadikan pedoman, jadi orang jahat. Beberapa hari ini saya mendapatkan kabar gitu ya, yang membuat saya itu berpikir keras. Ada orang yang cerita begini, negara-negara Skandinavia itu negara ateis. Bahkan ada yang satu negara itu persentase ateisnya melebihi persentase muslim di negeri ini. Iya, entah benar, ya ini sekedar yang saya, cuman yang menjadi pikiran saya itu nanti isinya ini. 98% penduduk negeri itu ateis. Berarti tidak percaya dengan adanya Allah. Sementara secara umum penduduk negeri kita ini orang-orang yang beragama. Kalau orang Islam ya yakin adanya Allah, yakin Allah Rabbul Alamin, yakin Allah itu yang berhak disembah dan diibadahi. Ya, yakin ada malaikat yang mencatat amalnya, yakin nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah untuk dihisab. Tapi yang menjadi masalah, di sana itu katanya mengelola negara itu bagus. Nggak ada korupsi, nggak ada ini. Nggak tahu saya. Saya juga lagi mikir ini kenapa kok negara kita ini kok dibanding-bandingkan dengan negara ateis.
Sementara negara kita yang mayoritas muslim, antum tahu sendirilah, nggak usah saya uraikan. Antum mungkin lebih tahu problematika itu. Kalau saya mikir, oh iya ya, kalau urusan dunia itu nggak usah pakai wahyu. Orang cerdas-cerdas, kepengen ini, kepengen itu, bisa. Pengen tertib, kepengen lingkungannya bagus, bisa Pak Nur ya? Ya, iya kan? Tapi kalau orang Islam itu mestinya untuk menjadi orang baik itu sangat mendasar. Ingat diawasi oleh Allah, ingat dicatat amalnya oleh malaikat, ingat ingin mendapatkan ridho Allah. Lah, masa iya sih orang Islam kalah? Nih, bahkan juga sudah mulai muncul, entah ini omongan baru-baru atau ini. Pemimpin yang kafir tapi jujur itu lebih baik daripada muslim tapi khianat katanya. Bahkan bukan hanya khianat, muslim tapi mengamalkan ilmunya setan katanya. Ada yang membuat pernyataan seperti itu. Ya kalau kita mengharap sih yang paling sempurna ya, udah muslim benar-benar mengamalkan Islamnya. Karena orang Islam itu punya ajaran yang bagus banget gitu loh. Jadi kalau kita pengen bahagia dunia dan akhirat itu bukan malah kita tinggalkan Islam ngikutin yang kayak tadi. Wah kalau begitu kita nggak usah ribet-ribet beragama. Itu toh ada negara ateis mayoritas penduduknya bahkan sampai 8% tapi kehidupannya bagus. Oh nggak mau kalau saya diajak. Yang perlu kita tingkatkan itu kita sebagai muslim. Kita pelajari agama kita, kemudian kita praktekkan. Cuman memang biasanya kalau yang mengorbit orang muslim ini jadi orang baik juga tidak diapresiasi. Nah ini ya. Kita itu kalau belajar agama sekali lagi kemudian kita praktekkan, membayangkan ini sosok imajinatif, gambaran ya. Orang itu kalau belajar Islam kemudian diterapkan. Jadi yang kedua atau yang pertama? Jadi orang yang paling baik apa orang yang paling jahat? Mestinya menjadi orang yang paling baik. Ya. Baik. Fikul hadis, kesimpulan dari hadis ini. Fihi surah as-sadiqah li khiyarin nas wa syirarihim. Dalam asar ini ya, tapi tetap dinarasikan hadis di sini bahwa dalam asar Abu Darda ini ada gambaran yang benar tentang orang yang baik dan tentang orang yang jahat. Falladhi yarjun nasu minhul ihsan ilaihim wa ya'manuna isaatihi wa idaihi fa huwa khairun nas. Orang yang manusia mengharap kebaikannya, perbuatan baiknya kepadanya dan mereka aman dari kejahatannya dan gangguannya, maka itu orang yang terbaik. Falladzi la yurja minhul khair wa la yu'manu syarruhu wa la yu'manu syarruhu fa huwa syarrun nas wal iyadu billah. Dan orang yang jelek itu yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan tidak aman gangguannya, maka ini orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya, itu adalah seburuk-buruk manusia. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai ya jadi hidup sesaat di dunia ini kita jadi orang jahat. Ketika mati yang dikenang jadi omongan orang-orang sesudah kita itu adalah kejahatannya. Orang Islam itu mestinya bisa menjadi orang yang pertama. Ketika orangnya itu tidak ada, kalau ada yang ngomongin itu ngomongin kebaikannya. Disebut-sebut kebaikannya. Ya Allah ini warga ini baik banget. Orangnya tawadhu, ramah, dermawan. Ya. Biasanya yang ini kan akhlak ya. Atau kadang-kadang ibadahnya itu orang Masya Allah rajin ke masjid. Tapi jangan sampai dikenal itu orang rajin ke masjid tapi sombong banget, pelit banget. Wah itu ya enggak juga gambaran muslim yang apa namanya, yang baik. Taib. Ya. Dan Masya Allah ya. Kita itu kalau misalnya mengenang Rasulullah, mengenang sahabat-sahabat Rasulullah, ya, itu kebaikannya, apalagi Rasulullah itu nggak punya dosa. Kalau kebaikan sahabat-sahabat itu ya meskipun punya dosa, bahkan generasi sahabat itu ada kesalahan, tetapi kan kebaikannya itu bagus. Sangat tidak adil kalau orang yang kebaikannya banyak, kesalahannya sendiri sedikit, yang kita lihat cuman apa? Kesalahannya, itu tidak adil. Tidak
didik untuk menjadi orang yang munsif, objektif. Sampai hari ini khawatir iman, ada ulama-ulama besar itu diadili, dihabisi karena ada penyimpangannya, ada bab-bab tertentu yang menyimpang. Tapi alhamdulillah ulama-ulama sunnah itu membela. Imam An-Nawawi, tahu yang punya Riyadhus Shalihin yang luar biasa itu, diterima di dunia Islam. Itu ada yang mengatakan Imam An-Nawawi itu sesat dan mubtadi'. Itu keluar-keluar di YouTube syekhnya. Ya, tapi alhamdulillah dibela oleh ulama-ulama banyak. Imam Nawawi itu imam. Meskipun ada bagian yang tidak pas dengan Ahlussunnah, tapi kebaikannya, keimamahannya dalam hadis, dalam fikih. Demikian juga Imam As-Suyuti, bahkan Imam Abu Hanifah. Ada yang sampai mengatakan beliau itu kafir. Hati-hati. Kita belajar hari ini tuh kadang-kadang ketemu model begini. Yang dilihat cuman kekurangannya, kesalahannya. Ada ustadz salah, bukan ustadz itu. Gimana itu? Kalau ulama-ulama saja yang begitu tinggi ke tingkat keilmuannya, kita yakini tidak maksum. Apalagi cuman level ustadz. Apalagi kalau orangnya itu misalnya salah kemudian dinasehati mau bertobat, itu keren banget itu. Mau menarik pemahamannya yang keliru misalnya. Tapi kan jarang yang begitu kan, rata-rata diserang dari jarak jauh. Baik. Mari kita menjadi orang yang disebutkan oleh ini tadi ya, menjadi khiyarukum. Dalam ajaran Islam untuk mengorbit menjadi orang hebat, itu kita tidak mesti harus jenderal, tidak mesti harus orang kaya raya ya. Orang kaya di negeri kita itu berapa kekayaannya Pak Prapto? Anak kemarin tuh membaca ahli warisnya Hartono. Hartono itu yang punya Jarum, yang punya BCA Pak Nur ya. Itu ahli warisnya dapat berapa Pak Nur? Baca nggak Pak Nur? 50 berapa triliun, 55 triliun Pak Prapto. Pak Prapto kira-kira kalau dapat warisan dari orang tuanya 55 triliun, itu cukup untuk berapa turunan? Maaf saja ya, antum punya istri 4, anaknya 10 semua misalnya. Sekedar contoh, ini contoh canda, bukan contoh serius. Ya. Dan antum juga saya yakin tidak punya 50 triliun, maaf. Ya kan? Itu udah nggak usah ngapa-ngapain, udah nggak habis-habis kan? Ya. Orang kaya. Antum tahu, untuk mengorbit menjadi orang hebat itu tidak perlu antum jadi menterinya Pak Prabowo, dan saya yakin tidak ada yang masuk nominasi. Ya, tidak perlu jadi presidennya. Antum juga nggak level, saya nggak level. Cukup di rumah. Khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi kita punya rumah tangga ini, kalau kita kelola dengan baik, kita perlakukan istri kita dengan baik, anak-anak kita dengan baik, ya kita punya peluang mengorbit menjadi orang baik. Dan melalui Al-Quran, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Ada jalur-jalur yang lain juga melalui akhlak. Taib. Berikutnya. Cukup satu itu karena ini babnya bab kaitannya dengan hamba saya ya. Bab bai'ul khadim minal a'rab. Apa itu Pak Nur? Menjual budak kepada Arab Badui. Ya. Arab Badui. Di sini ada kampung Badui ya. Tapi alhamdulillah terkenal dengan durennya. Ya, kalau lagi musim duren itu kemarin saya baca itu di daerah Jawa Barat sana, di Banten ya. Itu duren-duren dari perkampungan Badui itu dijual. Nggak tahu sini yang hobi duren ya Pak. Mungkin kenal itu. Ini ada kejadian begini. Ya, nih ceritanya. Ini dari kehidupan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim.
An Amrah, dari Amrah. Awalnya dari Ani bin Amrah, dari ibnu Amrah. An Amrah, dari Amrah. Berarti ini anak meriwayatkan dari bapaknya ya. Anna Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha. Apa itu terjemahannya di situ apa? Memerdekakan seorang budak gitu ya. Jadi gini, budak mudabbar. Kalau Aisyah ini pelakunya, berarti Aisyah itu menjanjikan kemerdekaan untuk hambanya, budaknya. Tapi dengan catatan kalau beliau sudah meninggal. Itu namanya budak mudabbar. Misalnya A ini, fulan punya budak. Kamu merdeka ya, nanti kalau saya mati. Namanya budak mudabbar. Dijanjikan kemerdekaan oleh tuannya, tapi setelah dia mati. Nah ini kalau budaknya yang jahat, kan kepengen segera matilah tuannya itu. Iya kan? Iya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Aisyah. Beliau itu sudah berbuat baik kepada hamba sahayanya. Kamu kalau saya meninggal merdeka. Fashtakat Aisyah sakit radhiyallahu anha. Fasa'ala banu akhiha tabiman minaz-zudd. Lalu keponakan-keponakannya atau keponakan-keponakannya ya tanya kepada seorang tabib dari India gitu Pak ya. Ya, az-zudd. Faqala, lalu tabib dari India ini mengatakan, "Innakum tukhbiruni an imra'atin maskhurah saharatha amatan laha." Kamu menceritakan kepadaku tentang perempuan yang tersihir atau yang disihir oleh hamba sahayanya. Jadi menurut tabib ini ya, Aisyah itu disihir oleh budaknya. Kenapa disihir? Ya tadi budaknya itu nggak sabar nunggu Aisyah meninggal. Jadi orang jahat itu sejak dulu juga ada. Ya. Ada orang Yahudi jahat kepada Rasulullah, ngasih hadiah kambing, daging kambing, tapi sudah dibubuhi racun. Rasulullah makan. Alhamdulillah Allah berikan perlindungan kepada Rasulullah, nggak mati dengan racun itu. Hari ini model-model begini ini kan juga mungkin ada yang melakukan ya. Ada nggak Pak Prapto kira-kira? Ada. Ya. Siapa ya sudahlah, siapanya ini bisa siapa saja gitu. Ya. Istri yang bosan dengan suaminya pengen ganti yang baru bisa saja kan, suguhin kopi tapi diisi racun tikus. Ya itu ternyata kehidupan itu memang tidak ada yang baru sebenarnya. Apa yang hari ini itu adalah pengulangan dari masa lalu. Ya, antum kalau dengar-dengar itu LGBT itu masya Allah masif. Itu ya dulu itu sudah ada kaum yang seperti ini ditumpas oleh Allah. Dijungkir balikkan perkampungannya, dihujani batu bertubi-tubi. Muncul lagi sekarang. Nah, muncul lagi. Maka ada teori mengatakan maksiat itu sebenarnya tidak ada yang baru. Cuman sekarang itu lebih canggih karena kadang-kadang ditopang dengan alat-alat canggih. Ya. Pelacur itu di zaman Rasulullah juga ada. Nah sekarang itu Masya Allah pelacuran itu sudah dikelola dengan teknologi ya. Udah nggak pada matching di pinggir jalan gitu, masuk angin itu. Ya sekarang dikelola dengan rapi ya, online juga. Masya Allah. Baik. Ya. Nah kemudian Aisyah menginterogasi hamba sahayanya. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sahartini, kamu menyihir saya ya?" Sihir ini kalau dalam bahasa lokal apa Pak Nur? Bisa saja santet ya, kamu nyantet saya ya. Apalagi? Hah? Apalagi? Iya nyantet, leluh dan macam-macam lah. Ya. Baik. Faqalat na'am. Kurang aja. Ternyata hamba sayanya ini mengatakan iya. Amah itu berarti budak perempuan ya. Budak perempuan ini. Faqalat walima. Aisyah mengatakan, kenapa kamu mensihir saya? La tunjina abadan, kamu tidak akan berhasil selama-lamanya.
Thumma qalat, lalu Aisyah mengatakan bi'uha min syarril arabi malakatan. Jual budak ini kepada badui yang buruk perangainya atau buruk perilakunya. Dia dapat majikan baik, malah mau biar kapok jual ke majikan ke tuan yang yang buruk. Nah. Baik. Fikul hadis. Kandungan dari hadis ini. Innal jariyata qad ista'jalat wa aradan an taqtulaha li tu'tiqa. Innal jariyata qad ista'jalat. Hamba sahaya itu kadang-kadang terburu-buru. Wa aradat an taqtulaha, dan ingin membunuh majikannya. Tujuannya apa? Karena tadi kan janjinya kalau mati kamu merdeka. Litu'tiqa, supaya dia bisa merdeka. Fakana al-ihsanu ilaiha sababan fi isaatiha li sayyidiha. Ya. Maka kalau ini ya, antum perhatikan, seorang majikan yang menjanjikan kemerdekaan hambanya kalau dia budaknya ya, ketika dia meninggal, ini kan berarti majikan yang baik kan? Tapi malah dia tidak sabar nunggu, malah membunuh. Ini kalau dalam peribahasa kita itu apa namanya? Air susu dibalas dengan air tuba. Itu kan? Bahasanya itu kan? Atau kita bikin peribahasa baru? Hah? Air teh diganti dengan dibalas baygon gitu? Enggak usah, itu sudah cukup itu. Air susu dengan dibalas itu. Kalau bahasa Arab, masal peribahasa dalam bahasa Arab itu namanya jaza usinimar. Antum mau tahu ya, jaza usinimar ceritanya? Nah, Sinimar itu seorang arsitek. Satu saat dapat order bikinlah istana yang bagus. Setelah jadi, diajak yang order itu bati raja ya, atau orang kaya. Dia dijorokin dari atas, mati. Tujuannya apa? Supaya tidak akan lagi ada istana yang lebih bagus. Maka dalam bahasa Arab itu namanya jaza'u sinimar. Balasan untuk sinimar. Arsitek yang telah bikin ini tidak taunya orang yang dibikinkan itu jahat, supaya tidak bikin lagi, dia dimatiin, dijatuhin dari atas. Kalau bahasa kita namanya air susu dibalas dengan air tuba. Ini berlaku kan? Budaknya siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Maka fakanal ihsanu ilaiha, perbuatan baik dari majikannya kepadanya, sababan fi isaatiha li sayyidiha, menjadi sebab untuk dia berbuat jahat kepada majikannya. Majikannya sudah berbuat baik, malah dia balas dengan burukan. Wa hadza la yasturu illa minan nafsil khabithah. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang jiwanya keji, kotor, jahat. Ya, kalau orang yang jiwanya mulia dapat kebaikan itu dia gelisah. Ya Allah, si fulan ini majikanku sudah berbuat baik. Dia pasti akan membalas kebaikan itu kalau orang yang jiwanya keren, jiwanya mulia. Tapi kalau jiwanya rendah ya seperti ini. Ini yang melakukan tadi siapa Pak? Ikhwatan, yang melakukan ini budak kan? Ya pantaslah budak nggak makan sekolah. Hari ini yang berlaku seperti budak ini, yang bertindak seperti ini, ada nggak Pak? Bukan lagi hamba sahaya. Kadang-kadang orang pendidikannya tinggi, kadang-kadang orangnya itu luar biasa, tapi bisa melakukan perbuatan nista yang dilakukan oleh. Saya ambilkan contoh yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu safar itu ketemu dengan orang yang menggembala kambing. Tentunya Umar belum tahu kalau itu hamba sahaya asalnya ya. Umar menawar, tolong jual kambingmu, seekor kambingmu kepada saya, butuh untuk dikonsumsi. Terus orang ini memperkenalkan dirinya, saya ini cuman hamba, saya ini bukan kambing saya. Umar uji hamba sahaya ini, udah jual satu aja, nanti kamu bisa cerita bilang kepada tuanmu bahwa kambingnya dimakan serigala. Serigala ya, musang, ya kalah sama kambing lah, musang gak makan kambing, ya kan? Ainallah. Orang ini di luar dugaan Umar. Ternyata imannya kuat.
enggak tergoda. Dia ingat Allah, ainullah. Dalam riwayat lanjutannya ini biasanya dipenggal sampai di sini, tapi ada lanjutannya. Umar terharu, Umar yang gagah perkasa itu terharu sampai nangis, akhirnya dia temui pemilik sayyid daripada ini dan dimerdekakan budak ini. Itu endingnya, dimerdekakan oleh Umar bin Khattab. Ini juga bukti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, baik. Hamba saya ini penggembala tapi imannya kuat. Sekarang kalau misalnya kita kaitkan dengan ini, orang-orang yang Masya Allah, yang sudah makan bangku sekolah itu sampai tingkat yang paling tinggi, kadang-kadang tidak memiliki iman yang dimiliki oleh penggembala ini, kalah imannya. Kalau dihitung-hitungan, kalau gembala ini berhasil menyelamatkan 1 ekor kambing majikannya. Nah kalau sekarang orang-orang yang keren-keren itu pendidikannya tinggi, dikasih jabatan ini itu kalau amanah kayak penggembala ini, kira-kira berapa triliun yang terselamatkan? Berapa? Tembus ribuan triliun kira-kira? Ya sekedar bumbu aja ini ya. Antum jangan terlalu lama masuk ke ranah, nanti pusing antum, stres. Udah ada yang ngurusin, mendingan urusin dapurnya itulah, rumahnya, ya. Kadang-kadang ada orang itu masuk ke ranah yang, waduh, negara saya ini utangnya sudah tembus 10.000 triliun lebih. Bayi yang lahir itu dapat warisan utang. Memang ada yang nagih nanti bayi lahir bayar sekian, enggak ada itu. Ya, utang kita aja yang kita perhatikan. Atau periksa diri kita ini gila ngutang enggak? Punya penyakit gemar ngutang enggak? Kalau tidak, alhamdulillah. Kalau kita punya utang yang terkait dengan kebutuhan, lunasi kalau kita mampu melunasi. Kalau enggak mampu, bilang secara jujur kepada orang yang diutangi. Nanti solusinya udah. Kalau kamu lagi sulit, enggak usah. Kamu pikirin dulu, nanti aja kalau punya kelapangan. Makin hari makin terpuruk. Saudaranya punya iman dan punya hati. Udah enggak usah kamu bayar. Saya bebaskan tanggung. Orang Islam itu kadang-kadang sampai ke situ. Jadi jangan nagih utang maksa, kalau nggak punya digebukin orangnya, Masya Allah. Ya, itu bukan tipikal orang Islam. Adzan tadi ya? Adzan dulu. Jadi bisa terbayang ya, tergambar ya, bahwa budaknya Aisyah ini orangnya jahat. Ya kan? Karena membalas kebaikan Aisyah dengan kejahatan. Walidzalika amarat Aisyatu bibai'iha. Nah ini hukuman yang diberikan Aisyah kepada hamba sahanya, kepada budak perempuan yang jahat tadi. Oleh karena itu Aisyah memerintahkan untuk menjualnya. Budak itu bisa dijual ikhwatal iman. Nah, maka memerdekakan budak yang paling istimewa itu, yang paling besar ganjarannya yang gimana? Yang paling berharga bagi majikannya. Berarti harganya mahal. Ya kayak kambing, maaf saya di satu sisi kayak kambing. Kambing kuntet kecil kurus harganya gimana? Murah. Kambing gagah banget, gagahnya kambing itu biasanya gimana? Bertanduk tongkrongannya ini kan mahal harganya. Maka diperintahkan untuk dijual. Ya. Walidzalika amarat Aisyatu bi bai'iha minal a'rab. Oleh karena itu Aisyah memerintahkan untuk menjualnya kepada orang-orang Arab dusun. Alladzina la yuhsinuna ilal mamalik, yang tidak baik kepada hamba-hambanya, biar kena batunya. Jadi karena dia jahat, ya cocoknya dapat majikan yang apa? Yang jahat, yang galak, yang tidak baik sama dia. Ya. Baik. Nah. Ini kalau kita bahas gitu ya. Ini kan terjadi di zaman Aisyah. Ada begitu kan? Kehidupan kita ini nggak ada budak. Yang ada itu orang merdeka. Dipekerjakan atau diperbantukan di rumah tangga. Nama kerennya sekarang itu ART. Ya, tapi kayaknya masih belum tersosialisasi dengan baik. Rata-rata itu orang masih menganggap pembantu. Ya kan? Pembantu itu levelnya tidak sama dengan budak, tinggi, orang merdeka. Nah kalau tadi ada kejadian budak menyantet, mensihir, ini juga mungkin
Bahkan lebih kompleks lagi. Kadang-kadang ada pembantu wanita di rumah orang itu menjadi pesaing istrinya. Ya. Majikan laki-lakinya selingkuh dengan dia. Akhirnya juga mungkin berdampak lebih parah daripada ini. Istri yang sah itu akhirnya diapain? Ya itu mungkin. Itu gambaran kalau ini tadi kita mengambil kasus yang terjadi pada rumah tangganya Aisyah radhiyallahu anha, ini rumah tangga Rasulullah SAW, maka hati-hati hari ini. Nah, kalau hamba sahaya mungkin jahat kepada majikannya. Kalau ini sih memang tabiatnya ini. Ini kan Aisyahnya itu sudah baik, tapi orang ini keterlaluan budak. Hari ini kadang-kadang orang berbuat jahat itu karena dari kita sumbernya. Majikan memperlakukan tidak baik, dolim, ya kan? Bahkan kadang-kadang itu tidak harus pembantu. Orang yang menggunakan jasa seseorang tukang misalnya, ya kan? Hari ini ada orang itu menggunakan jasa tukang. Dia tuh diomelin tukangnya itu. Bisa saja tukang itu yang tadinya dia pengen kerja dapat upah gitu ya Pak, ya kan? Mungkin karena jengkel, diomelin melulu, akhirnya berbuat apa? Berbuat apa? Jahat kepada, dibunuh mungkin. Maka hati-hati dalam, apalagi zaman sekarang tuh zaman sensi. Antum nyari orang sabar itu belum tentu 10.000 ketemu satu. Berarti kita harus hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam sikap. Kalau ini tadi kan dari Aisyahnya itu sudah tidak ada masalah, dia baik. Orang ini ya hamba saya. Kalau kita sekarang itu kita dua arah. Ya, kita yang menggunakan jasa-jasa orang ini hati-hati. Kalau menjanjikan upah kasih upah, bahkan bagusnya dikasih apa? Bonus. Ya, iya. Dan orang Islam itu mestinya adalah orang yang memang niatnya itu bermuamalah itu prinsipnya berbuat baik dan memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Ya. Baik. Terakhir untuk pertemuan malam ini ya. An Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu gulaman." Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan beserta dua orang hamba sahaya. Itu bisa bayangkan Nabi datang bersama Nabi ini ada dua hamba sahaya. Fawahaba ahadahuma li Aliyin salawatullahi alaihi. Ini kalimatnya begini, ya bukan radhiyallahu an, tapi salawatullahi alaihi. Lalu salah satunya diberikan kepada Ali salawatullahi alaihi. Lalu Rasulullah berpesan kepada Ali, waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tadribhu, jangan kamu pukul dia. Jangan kamu pukul, ya. Fa inni nuhitu an darbi ahli shalah. Saya itu dilarang untuk memukul hamba sahaya yang rajin sholat. Budak tapi rajin sholat harus dimuliakan karena dia rajin sholat, karena dia menegakkan sholat. Wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna. Dan saya melihat budak yang saya berikan kepadamu ini, dia rajin sholat semenjak datang kepada kami. Wa ata Abu Dzarin gulaman, dan satunya lagi diberikan kepada Abu Dzar. Ya. Wa qala istausi bihi ma'rufa. Pesan Rasulullah kepada Abu Dzar itu, kamu perlakukan dengan baik ya budak ini. Yang satu tadi kepada Ali pesannya apa? Jangan kamu pukul karena orang budak ini rajin salat. Kepada Abu Dzar wasiatnya, kamu perlakukan dengan baik. Ini Rasulullah pesannya kepada siapa? Ini yang kaitannya dengan apa? Budak. Itu saja Rasulullah SAW. Kalau sekarang ini kita laki-laki nikah, habis saja kita nikah. Diawali gerbangnya itu kan dari ijab dan qabul kan, setelah syarat rukunnya terpenuhi. Ankahtuka wa zawwajtuka ibnati fulana. Ya. Ini walinya misalnya bisa berbahasa Arab, aku nikahkan kamu dengan anakku fulana. Ya. Kemudian pengantinnya itu sudah mengatakan qabiltu. Saya nikah, saya terima nikah. Itu sah menjadi suami istri. Tapi dengan catatan tentunya sebelumnya diperiksa dulu. Ya, yang dinikahi ini perempuan yang halal atau tidak itu kan. Tapi kalau pernikahan itu kan berawal dari sini. Ya. Lakinya nanti jadi suami, perempuannya jadi istri.
Ada masing-masing pihak ada kewajiban. Nah ini makanya kadang-kadang pengantin itu perlu dinasehati. Jangan sampai telat 10 tahun nikah itu nggak ngerti kewajiban suami itu apa. Selama ini tuh kerjaannya maki-maki istrinya. Atau istrinya sebaliknya. Sudah jadi istri 10 tahun dia tidak tahu kewajibannya. Telat ilmunya. Apalagi anaknya sudah banyak juga masih telat nggak tahu kewajiban kepada anak. Naudzubillah, kacau itu. Tapi kalau sudah ada orang berstatus suami, itu mestinya ingat pesan Allah bukan pesan Rasulullah lagi. Sebelum pesan Rasulullah itu adalah pesan Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Liyunfiq du sa'ati min sa'ati. Ada kewajiban nafkah. Ada kewajiban juga apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ya, ini hamba sahaya saja. Rasulullah ketika memberikan kepada 2 orang sahabatnya, Rasulullah wasiati yang bagus-bagus. Tidak ada satupun udah kamu perlakukan seenak kamu, semau kamu. Gak apa-apa, karena cuman hamba. Gak ada itu dalam Islam. Ya. Taib. Kemudian fa'ataqahu. Karena pesannya Rasulullah itu kamu perlakukan hamba sahaya ini dengan baik. Apa yang dilakukan oleh Abu Dzar? Lalu Abu Dzar radhiyallahu anhu memerdekakan. Ini cerdas ini ya. Pesannya kan kamu perlakukan ini dengan baik. Memperlakukan hamba sahaya yang paling baik itu adalah memerdekakannya. Taib. Faqala ma fa'al. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu perbuat dengan hamba sahayamu? Ini kalau kita lihat riwayatnya ini mungkin beberapa waktu ya. Rasulullah tanya kepada Abu Dzar, "Qal amartani an astausiya bihi khairan." Ya Rasulullah, Anda kan memerintahkan kepada saya untuk memperlakukan hamba saya itu dengan baik. Maka yang dilakukan oleh Abu Dzar apa? Fa'ataqtuhu. Maka aku merdekakan dia. Nah, baik. Dah, sampai di sini nanti kesimpulannya kita jadikan bahan penyambung ya untuk pertemuan yang akan datang sebelum lanjut ke hadis-hadis berikutnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Berarti sampai hadis nomor berapa itu, Pak? 163 ya. Antum ada yang bawa bolpen enggak? Ini saya catat nanti datanya supaya ini. Baitur mana ini? Apa namanya? Baitul Muslimin ya. Baitul Muslimin Agustus 163. Alhamdulillah. Baik, ikhwatal iman, kita telah menambah ya beberapa hadis dalam yang kita telaah pada malam hari ini. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan melalui kajian ini tadi kita dapat tambahan ilmu. Ya, karena ilmu itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Yang kita harapkan adalah ilmu yang bermanfaat, ya, menambah kebaikan kita, ya, menambah kita dekat dengan Allah, kita amalkan. Ya, sekali lagi yang kita bahas ini sebenarnya tidak ada dalam kehidupan kita. Tapi dengan menelaah hadis ini kita bisa menggunakan analog namanya kias. Kias aulawi. Kalau kepada hamba sahaya saja masih diperintahkan untuk berbuat, apalagi kepada ibu, bapak, istri, anak, pekerja ya, karyawan, kalau yang pembantu ya, dan seterusnya, tamu, tetangga, dan seterusnya. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang kita diwajibkan oleh Allah untuk ihsan kepada mereka. Salah satu bekal yang kita siapkan untuk kebahagiaan kita di dunia ini, di barzah dan akhirat adalah menjaga hablun minallah dan hablun minannas. Berbuat ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sama manusia. Ini pentingnya kita belajar adab dan akhlak. Ya, yang kaitannya dengan Allah itu biasanya dibahas di mana? Akidah atau di bab ibadah. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.